Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan ini didirikan oleh Simbah Kiai Haji Abdul Manan sekitar tahun 1820 Masehi. Tidak banyak catatan riwayat hidup dan perjuangan Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro yang berhasil dikumpulkan. Padahal sebenarnya Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro mempunyai banyak kapasitas peran, yaitu sebagai ulama, sebagai pendiri Pondok Termas Pacitan, dan peretas jejaring ulama Nusantara. Dokumentasi yang beredar dan dimiliki oleh keluarga besar Pondok Termas Pacitan, hanya berupa riwayat singkat perjalanan Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro ketika menimba ilmu di pesantren Tegalsari Ponorogo, di bawah asuhan Kiai Hasan Besari, dan peranannya dalam merintis berdirinya Pondok Termas Pacitan. Sungguh sangat disayangkan, tokoh sehebat Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro riwayatnya terlewatkan begitu saja. Padahal bila diteliti lebih dalam, ketokohan dan peran Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro sangat luar biasa. Sulit dibayangkan, Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro merintis pesantren pada sejak zaman kolonial Belanda, hingga kini masih tetap istiqomah sebagai pusat peradaban keilmuan. Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya tirakat apa yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro, sehingga pesantren yang didirikan masih kokoh berdiri, keturunannya menjadi orang-orang hebat, dan dapat menjadi peretas jejaring ulama Nusantara. Ini yang harus terus direnungkan dan digali oleh generasi yang akan datang. Gus Muhammad atau Gus Mamuk, dalam bukunya Mengenal Pondok Termas dan Perkembangannya, menulis bahwa riwayat Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro, diketahui saat beliau menimba ilmu di pesantren Tegalsari Ponorogo, kira-kira dimulai pada 1820-an. Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro yang mempunyai nama kecil Raden Bagus Darso, adalah putra dari Raden Ngabegi Diponegoro. Secara nasab, Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro berasal dari keluarga salah satu ningrat. Hal ini bisa ditelusuri lebih jauh ke atas dari silsilah yang dimiliki oleh keluarga besar Pondok Termas Pacitan, yang mana sebagai zuriah atau keturunan langsung Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro. Ningrat adalah suatu gelar yang diberikan kepada seseorang atau golongan tertentu yang merupakan pewaris tahta kerajaan di Jawa. Ningrat merupakan istilah lain dari darah biru, yaitu seseorang yang masih memiliki hubungan saudara dengan seorang raja Jawa. Salah satu ciri ningrat adalah terlihatnya sikap ksatria dan keberanian, serta kegagahan dalam diri seorang pria, dan nampaknya adab halus dan keanggunan. Bagi seorang wanita, contoh macam nama gelar orang ningrat salah satunya adalah sebutan Raden. Nah, Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro, oleh masyarakat Pacitan dikenal dengan sebutan Raden Bagus Darso. Raden Bagus Darso merupakan putra dari salah seorang tokoh yang sangat dihormati di daerah Semanten Pacitan. Ayahnya, bernama Raden Ngabegi Diponegoro. Tidak diketahui pasti tanggal, bulan, dan tahun berapa Raden Bagus Darso dilahirkan, namun diperkirakan Raden Bagus Darso dilahirkan pada tahun 1800-an. Minimnya data tentang tanggal lahir Raden Bagus Darso, membuat ibunda Raden Bagus Darso tidak diketahui pasti siapa namanya. Namun yang jelas, Raden Bagus Darso dilahirkan dari keluarga darah biru yang agamis. Sementara itu Raden Ngabegi Diponegoro merupakan putra dari Kiai Ageng Setroyudo. Bila ditelusuri ke atas lagi, nasabnya akan sampai kepada Kiai Ampok Boyo, kemudian kepada Raden Joko Puring, hingga terakhir kepada Brawijaya kelima. Inilah kenapa pada nama Bagus Darso diawali dengan kata Raden, yang dapat dipersepsikan bahwa Raden Bagus Darso berasal dari keluarga yang memiliki nasab yang baik dan dari keluarga terpandang kala itu. Namun belum diketahui secara pasti, kapan dan siapa yang menyusun catatan tentang nasab Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro itu. Namun catatan ini kemungkinan besar sudah ditasi oleh para sesepuh terdahulu, dan keberadaannya telah diakui oleh keluarga.
Seperti kebanyakan remaja kala itu, Raden Bagus Darso sejak kecil mendapatkan pendidikan dari ayahnya sendiri. Beliau dididik dan dikader oleh ayahnya, agar kelak dapat menjadi tokoh yang berguna untuk agama dan masyarakatnya, maka Raden Ngabehi Diponegoro kemudian mengirim Raden Bagus Darso untuk nyantri kepada salah seorang ulama besar yang keilmuannya diakui oleh zamannya, yakni Kiai Haji Hasan Besari, di pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren Tegalsari adalah salah satu pesantren bersejarah di Indonesia. Pesantren ini terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Besari. Pesantren ini memiliki ribuan santri berasal dari seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Di antara santri-santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II, penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur, dan tokoh pergerakan nasional Hos Cokroaminoto. Raden Bagus Darso nyantri kepada Kiai Haji Hasan Besari selama beberapa tahun lamanya. Selama menjadi santri, Raden Bagus Darso berteman dan kerap berdiskusi dengan Ronggowarsito, yang kelak kemudian dikenal sebagai pujangga itu. Di bawah asuhan Kiai Hasan Besari, Raden Bagus Darso kerap mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus dari kiainya itu. Hal ini sangat beralasan karena Raden Bagus Darso merupakan putra dari salah seorang tokoh yang sangat dihormati di daerah Wengker Selatan, sekarang Pacitan. Selain itu, Raden Bagus Darso ketika nyantri juga termasuk santri yang sangat tekun, khususnya tekun dalam mempelajari ilmu agama Islam. Raden Bagus Darso dikenal suka melakukan riyado, atau lelaku khusus, namun hal ini belum diketahui jelas amalan apa yang sering dilakukan oleh Raden Bagus Darso sehingga kelak beliau menjadi seorang ulama yang hebat. Perhatian yang diberikan oleh Kiai Haji Hasan Besari kepada Raden Bagus Darso, bermula saat suatu malam yang dingin, di mana waktu itu para santri pondok Tegalsari sedang tidur pulas. Sebagaimana biasanya, Kiai Haji Hasan Besari keluar untuk sekedar menjenguk anak-anak didiknya, yang sedang tidur di asrama maupun di serambi masjid. Pada waktu beliau memeriksa serambi masjid yang penuh ditiduri oleh para santri itu, tiba-tiba pandangan Kiai tertumbuk pada suatu pemandangan aneh, yaitu berupa cahaya yang bersinar. Dalam hati beliau bertanya, apakah gerangan cahaya aneh itu? Kalau cahaya kunang-kunang, tentu tidak demikian, apalagi cahaya api, tentu tidak mungkin, sebab cahaya ini mempunyai kelainan. Kemudian dengan hati-hati, agar tidak sampai para santri yang sedang tidur itu terbangun, Kiai Hasan Besari mendekati cahaya aneh itu. Makin dekat dengan cahaya aneh tersebut, keheranan Kiai bertambah, sebab cahaya itu semakin menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Dan kemudian apa yang disaksikan Kiai adalah suatu pemandangan yang sungguh luar biasa, sebab cahaya itu keluar dari ubun-ubun salah satu santrinya. Kemudian diperiksanya siapakah sesungguhnya santri yang mendapat anugerah itu. Tetapi kegelapan malam dan pandangan mata yang sudah kabur terbawa usia lanjut menyebabkan usaha beliau gagal. Namun Kiai Haji Hasan Besari tidak kehilangan akal, dengan hati-hati sekali ujung ikat kepala santri itu diikat, sebagai tanda untuk mengetahui besok pagi kalau hari sudah mulai terang. Esoknya, sehabis sembahyang subuh, para santri yang tidur di serambi masjid disuruh menghadap beliau. Setelah mereka menghadap, dipandangnya satu demi satu santri tersebut dengan tidak lupa memperhatikan ikat kepala masing-masing. Disinilah beliau mengetahui bahwa sinar aneh yang semalam keluar dari ubun-ubun salah satu santrinya, berasal dari salah satu santri muda pantai selatan, yang tidak lain adalah Raden Bagus Darso. Dan semenjak itu, perhatian Kiai Haji Hasan Besari dalam mendidik Bagus Darso semakin bertambah, sebab beliau merasa mendapat amanat untuk mendidik seorang anak yang kelak kemudian hari akan menjadi pemuka dan pemimpin umat. Kemungkinan besar, nama Raden Bagus Darso yang kemudian hari berganti nama menjadi Kiai Haji Abdul Manan, merupakan pemberian langsung dari Kiai Haji Hasan Besari sendiri, sebagai wujud cinta Kiai Haji Hasan Besari kepada santrinya itu. Setelah lama mengembara menuntut ilmu agama kepada Kiai Haji Hasan Besari, Raden Bagus Darso kemudian pulang ke tanah kelahirannya di Semanten Pacitan, dan mendirikan pesantren di sana pada tahun 1830 Masehi.
Dan sejak saat itu, Raden Bagus Darso dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro. Pada awalnya pondok yang didirikan di Semanten, merupakan pesantren yang kecil yang santrinya hanya berasal dari lingkungan desa Semanten dan Pacitan. Berkat kerja keras, doa, kealiman dan keikhlasannya, maka lambat laut jumlah santrinya meningkat dengan pesat. Kemudian tidak lama setelah itu, Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro menikah dengan putri Demang Tremas, yang bernama Raden Ngabehi Honggowijoyo. Lagi-lagi tidak ada catatan, siapa nama istri dari Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro tersebut. Setelah menikah itulah, Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro diberi sebidang tanah oleh mertuanya untuk dijadikan sebagai tempat menyebarkan ilmunya, dan hingga saat ini kita kenal pesantren yang didirikan oleh beliau dikenal dengan nama Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. Usaha pertama kali yang dilakukan beliau untuk membangun tempat pengajian, sudah barang tentu mendirikan sebuah masjid, terletak agak ke sebelah timur dari masjid yang sekarang. Dan setelah santri-santri dari jauh mulai berdatangan, yang sebagian berasal dari bekas santri-santrinya di Semanten, maka dibangunlah sebuah asrama pondok di sebelah selatan masjid. Sudah barang tentu, keadaan masjid dan asrama pondok pada waktu itu, masih sangat sederhana sekali, atapnya masih menggunakan daun ilalang, dan kerangka lainnya masih banyak yang menggunakan bahan dari bambu. Adapun pengajian-pengajian pada awal berdirinya Pondok Tremas, masih belum banyak berbeda dengan pengajian pada masa pondok masih terletak di Semanten, yang antara lain, pasolatan, ilmu tauhid, fikih, tafsir dan lain-lain. Jadi, karena Pondok Tremas pada waktu itu masih dalam taraf permulaan, dan santrinya juga belum sebanyak pada periode sesudahnya, maka kitab-kitab yang dipakainya juga masih dalam tingkatan dasar. Dalam membina pesantren, Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro dibantu oleh istri tercintanya, hingga beliau mempunyai beberapa putra-putri yang membanggakan, yang kelak akan meneruskan perjuangannya dalam membina pesantren. Setelah lama mengembangkan pesantren, maka Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro kemudian melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji. Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro menunaikan ibadah haji dan sekaligus meneruskan belajar ilmu agamanya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam buku Jauh di Mata Dekat di Hati, Potret Hubungan Indonesia-Mesir, terbitan KBRI Kairo 2010, disebutkan, bahwa pada tahun 1850-an di Al-Azhar telah dijumpai komunitas orang Indonesia. Salah satu orang pertama Indonesia yang tinggal di Mesir adalah Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro Tremas, kakek dari Syekh Mahfud Atarmasi. Hal itu terbukti dengan adanya ruwak atau hunian yang bernama Ruwak Jawi, di Masjid Al-Azhar. Di masjid ini ada 4 ruwak yang masih ada, Ruwak Jawi, Ruwak Atrak Turki, Ruwak Syami, Suriah, dan Ruwak Magoribah, Maroko. Beliau tinggal di Mesir sekitar tahun 1850 Masehi. Selama di Mesir, beliau berguru dengan Grand Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Grand Syekh ke-19. Jadi wajar saja, kalau tahun 1860-an di Indonesia sudah ditemukan kitab Fathul Mubin, syarah dari kitab Ummul Barohin, yang merupakan kitab karangan Grand Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Keterangan ini diambil pada buku karangan Martin van Bruinessen, seorang orientalis yang lahir di Schoonhoven, Utrecht, Belanda. Nama Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro tercatat di buku tersebut, dan merupakan dokumen resmi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Mesir. Yang sangat menarik untuk direnungkan di sini adalah, bagaimana cara dan usaha Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro hingga dapat mengenyam pendidikan di Al-Azhar Kairo, Mesir. Padahal bila kita gali lebih mendalam, zaman Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Bagaimana bisa, seorang santri Pacitan, dari daerah yang sangat tertinggal, dan jauh dari pusat peradaban, mampu belajar hingga ke Universitas Al-Azhar Mesir? Kalau bukan karena kesungguhan, dan kegigihan Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro untuk membangun peradaban pesantren di Indonesia, Pacitan khususnya, tidak mungkin Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro dapat belajar hingga ke luar negeri.
Pengembaraan Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo dalam menuntut ilmu di Timur Tengah kelak diikuti oleh generasi selanjutnya, yaitu Kiai Haji Abdullah, putra Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo, lalu Syekh Mahfud Atarmasi, Kiai Haji Dimyati Tremas, Kiai Haji Dahlan Al-Falaki Tremas, ketiganya kakak beradik putra Kiai Haji Abdullah, yang menuntut ilmu di Makkah. Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo telah berhasil meletakkan batu landasan, sebagai pangkal berpijak ke arah kemajuan dan kebesaran, serta keharuman pondok pesantren di Nusantara. Kegigihannya dalam mendidik putra-putranya sehingga menjadi ulama-ulama, yang tidak saja menguasai kitab-kitab yang dibaca, lebih dari itu, juga berhasil menyusun berbagai macam kitab dan memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan dunia Islam, seperti Syekh Mahfud, seorang ulama besar Nusantara, yang pernah menjadi imam Masjidil Haram dan pemegang sanad Sahih Bukhari Muslim. Dalam kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun, Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, Rembang, menyebut bahwa Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo, merupakan salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama kali membawa, mengaji, dan mempopulerkan kitab Ithafus Sa'adat Al-Muttaqin, yaitu syarah dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini merupakan kitab tasawuf yang sangat mendalam. Melihat kegigihan, dan kesungguhan, serta riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo, maka tidak bisa diragukan lagi keluasan ilmu yang telah diperolehnya. Sanad keilmuan yang diperoleh Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo, kesemuanya bersambung hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dikenal sebagai kiai yang alim dalam berbagai bidang, utamanya ilmu tasawuf. Sepulang dari Tanah Suci dan Mesir, Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo kemudian kembali meneruskan perjuangan merawat pesantren, dan berkumpul dengan keluarga, dan mendidik putra-putrinya. Putra-putrinya inilah yang kemudian akan membangun peradaban pesantren yang telah dirintis oleh Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo pada tahun 1830 Masehi. Peradaban pesantren Tremas merupakan warisan yang sangat besar dan berharga peninggalan Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo. Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo memiliki 7 orang putra-putri, yakni 1. Kiai Abdullah, wafat pada tahun 1314 Hijriah. 2. Kiai Athoillah. 3. Kiai Abdur Rahman. 4. Kiai Muhammad Bisri. 5. Kiai Muhammad Idris. 6. Nyai Muhammad. 7. Nyai Ibrahim. Putra-putranya inilah, kelak akan menyebar, dan ikut berperan dalam merawat peninggalan Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo, yakni peradaban pesantren. Lagi-lagi sejarah mencatat, Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo merupakan salah satu ulama yang menjadi salah satu pionir terbentuknya jaringan ulama Nusantara, karena dari beliaulah, lahir beberapa generasi yang membanggakan dan mempunyai reputasi yang sangat baik dalam dunia Islam. Salah satu putranya adalah Kiai Abdullah, yang memiliki keturunan bernama Syekh Mahfud Atarmasi, yang kelak menelurkan para ulama, di antaranya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syansuri. Kelak ketiganya dikenal sebagai pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Untuk menegaskan prinsip dasar Jamiyah NU ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Kitab NU, yang dijadikan dasar dan rujukan Nahdliyin dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. Ketiga kiai ini merupakan murid Syekh Mahfud Atarmasi yang paling terkenal karena keilmuan dan kiprahnya di Indonesia. Ulama-ulama tersebut telah berhasil membangun jaringan ulama Indonesia, yang menjahit keterikatan hubungan antara guru dan murid, yang di kemudian hari membangun Jamiyah Nahdlatul Ulama, yang memiliki kontribusi penting bagi terbangunnya pergerakan nasional menegakkan bangsa dan negara Indonesia. Syekh Mahfud Atarmasi memang pantas untuk dikagumi, apalagi bagi kalangan ahlul isnad, yang mengetahui dari siapa saja beliau memperoleh ilmu, dan dari kitab apa saja.
Tidak hanya dalam bidang hadis saja, melainkan sampai pada kitab-kitab tafsir, fikih, qiraat, nahwu sorof, akhlak tasawuf, bahkan sampai amalan zikir, semuanya berasal dari para ulama yang memiliki sanad bersambung hingga penulis kitab-kitab tersebut. Tidak berlebihan kiranya, bahwa banyak sanad keilmuan ulama Indonesia, yang diperoleh dari ulama asal Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak karena Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro, maka tidak akan pernah lahir tokoh seperti Kiai Abdullah, Syekh Mahfud Atarmasi, Kiai Dimyati Atarmasi, dan tokoh-tokoh lainnya yang mengembangkan Pondok Tremas Pacitan.